Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel Farhan Kasim. Di video kali ini kita bakal coba ngebahas ya tentang materi kelas 10. Jadi kita akan coba nge-review dari awal buat persiapan PTN tahun depan. Kita coba review materi yang paling pertama banget dulu kalian sempat dapat di kelas 10, yaitu tentang eksponen atau bahasa lainnya sih perpangkatan gitu ya. Nah, kita langsung masuk aja deh. Tentang eksponen ini kita mulai dari definisinya dulu. Nah, kalau misalkan yang namanya eksponen itu kita punya basis sama kita punya bagian pangkatnya. Misalkan kita punya A pangkat 5 gitu ya. Nah, yang di dalam bentuk A pangkat 5 ini, A itu disebut sebagai basis dan 5 itu disebut sebagai pangkat gitu ya. Nah, ini sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali dengan A. Nah, kayaknya ini sih udah umum ya, udah sering juga kita dapat. Nah, jadi secara umum gini, kalau misalkan kita punya A pangkat N, ini berarti adalah perkalian angka A itu sebanyak N kali ya. Ini sebanyak N kali. Gitu. Nah, tapi ada syaratnya untuk yang di materi eksponen ini A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, gitu dulu. Jadi ini definisi awalnya saja, jadi nggak terlalu masalah kayaknya ya. Tapi definisi ini berlaku hanya kalau pangkatnya itu pangkat bilangan asli gitu. Kalau misalkan pangkatnya bilangan pecahan yang nggak berlaku, itu nanti masuknya ke bagian materi tentang akar. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa sifat-sifatnya. Sifat-sifat di perpangkatan. Yang pertama, kalau misalkan kita punya A pangkat M dikali dengan A pangkat N, itu sama dengan apa? Nah, kita singkatnya dengan ini. Namanya itu kalau ini adalah kata ya, singkatannya kata ya. Kata itu singkatan dari kali tambah. Artinya kalau misalkan bilangan perpangkatan itu dikali, maka pangkatnya kita tambahkan. Nah, contohnya gini. Contohnya misalkan kita punya 2 pangkat 5 gitu ya, dikali dengan 2 pangkat 3. Kalau kita perhatikan kan ini sebenarnya perkalian 2 sebanyak 5 kali dan ini perkalian 2 sebanyak 3 kali. Sehingga kalau kita gabungkan menjadi 2 pangkat 5 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 8. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada kali maka pasangannya adalah yang bentuk tambah. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan apa? Ini kita singkatnya dengan baku. Alias bagi berarti dikurang, betul. Jadinya A pangkat M dikurangi N. Nah, contohnya misalkan kita punya 3 pangkat 9 dibagi dengan 3 pangkat 5. Jadi hasilnya sama dengan 3 pangkat 9 dikurangi 5 sama dengan 3 pangkat 4. Oke. Nah, itu untuk yang basisnya sama. Kemudian yang ketiga, kalau kita punya kayak gini, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Oke, nah ini nantinya akan kita kalikan, jadinya A pangkat M dikali dengan N. Oke, jadi kalau misalkan ada bentuk A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, itu sama dengan A pangkat M kali N. Oke, kalau misalkan penasaran kenapa bisa jadi seperti ini, Pak? Misalnya kita punya gini. 2 pangkat 3 kita pangkatkan lagi dengan 4 misalnya. Oke, sehingga kan nanti hasilnya akan menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 sebanyak 4 kali. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Kemudian yang pangkat-pangkat 3 ini kita gunakan sifat yang pertama. Sehingga jadinya 2 pangkat 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jadi sama dengan 2 pangkat, ada berapa nih? Ada 4. Jadinya 3 dikali 4. Nah, kayak gitu. Jadi sama dengan 2 pangkat 12. Oke, masih ada lagi beberapa sifat-sifatnya, kita tuliskan dulu semuanya. Jadi sifat-sifat ini sebenarnya kalau misalkan kalian gak hafalin pun gak apa-apa. Yang penting adalah dilatih terus aja. Karena kalau kita mesti ngafalin semuanya sih agak capek ya, seriusan. Cuman kalau misalkan kita sering latih, sering diasah terus, lama-kelamaan juga tanpa kita hafal bisa hafal sendiri kok. Itu sama aja kayak misalkan kita baca Al-Quran gitu ya.
ada satu ayat yang kita ulang-ulang terus tanpa kita niatin buat hafal, nanti bakal hafal sendiri gitu. Nah, terus sifat yang keempat, misalnya kita punya A dipangkatkan dengan M, dikali dengan B dipangkatkan dengan M. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau ini kan basisnya yang sama, ya, sama-sama A. Kalau di sini pangkatnya yang sama. Jadi kalau misalkan dia dikalikan, itu bisa kita gabungkan menjadi A, B, pangkat M. Dan juga sebaliknya, bisa juga kayak gini. Misalnya kita punya P dikali Q pangkat 4. Ini boleh kita masukkan aja pangkatnya menjadi P pangkat 4 dikali Q pangkat 4. Sekali lagi, kalau misalkan ada kali, maka pasangannya ada bagi. Berarti bisa juga A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan A dibagi B dipangkatkan dengan M. Nah, kemudian sifat yang keenam, kalau kita punya A pangkat 0, ini kalau kita lihat tadi ya, misalnya kita gunakan sifat yang kedua tadi. A pangkat 0 itu kan sama saja dengan A pangkat M dikurangi dengan M. Ya, ini saya coba telusuri dulu. Jadi saya coba ajak kalian biar tahu kenapa sih A pangkat 0 itu sama dengan 1. A pangkat M dikurangi M. Kalau tadi kan kurang, berarti bisa kita jadikan bagi. Atau sama saja dengan dia A pangkat M dibagi A pangkat M. Sehingga kita dapatlah bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini pangkat 0 ya. Kemudian yang ketujuh, kalau kita punya A pangkat negatif M, maka ini hasilnya sama saja dengan 1 per A dipangkatkan dengan M. Nah, sifat yang ke-8 masih berkaitan dengan sifat yang nomor 7. Kalau kita punya bentuk pembagian, misalnya A per B dipangkatkan dengan negatif M, maka bentuk dalamnya bisa kita balik menjadi B per A, tapi pangkat luarnya bukan lagi jadi negatif, tapi menjadi positif. Gitu. Kemudian yang ke-9, kalau ini sekalian bentuk akar ya. Kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M, ini sama dengan A pangkat M dibagi dengan N. Oke, nah itu untuk sifat-sifat dari eksponennya. Saya kurang tahu nih ya, jangan sampai mungkin nanti ada sifat-sifatnya kelewat. Kalau misalkan ada yang kelewat, mungkin nanti bakal saya tambahkan di tengah-tengah video gitu ya. Oke, ini untuk sifat-sifat eksponennya. Kemudian sekarang kita masuk ke satu lagi yang namanya rambu-rambunya dulu deh. Saya mau jelaskan dulu tentang rambu-rambu di eksponen. Nah, ini termasuk penting juga karena biasanya kita karena sering hafalin sifat jadi lupa juga rambu-rambunya. Yang pertama, kalau kita perhatikan A pangkat M, berapapun A-nya dan berapapun M-nya, selama misalkan A-nya itu bukan 0 ya. Selama misalkan A-nya itu bukan 0, dengan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat M itu tidak akan pernah menjadi 0. Oke, contohnya gini. Misalkan kita punya 3. Ya, 3 dipangkatkan berapapun tidak akan menjadi 0. Nah, kecuali kalau misalkan 0 kita pangkatkan dengan sesuatu, itu baru bisa menjadi 0. Yang kedua, kalau misalkan A-nya itu bilangan positif, maka A pangkat M, berapapun M-nya, itu pasti akan selalu menjadi bilangan positif. Kita coba contohkan ya. Misalnya kita punya 2 pangkat 3. Ini kan positif ya. Ini sama dengan 8, tetap positif. Nah, kalau misalkan 2 pangkat negatif 3, tetap positif nggak kira-kira? 2 pangkat negatif 3. Tetap. Nah, tadi kita lihat lagi sifat yang mana tadi ya? Sifat yang nomor 7. A pangkat negatif M itu sama dengan 1 dibagi A pangkat M. Berarti 2 pangkat negatif 3 sama saja dengan 1 dibagi 2 pangkat 3. Sehingga hasilnya sama dengan 1 per 8 ya. Jadi dia itu tetap juga bilangan positif. Oke, nah sampai sini dulu untuk rambu-rambu eksponennya. Terus yang ketiga itu tentang persamaan. Persamaan eksponen. Nah, ini simpel aja sih. Kita main logika dulu sedikit deh. Misalkan
kita punya 3 pangkat X itu sama dengan 3 pangkat 4. Berarti X kita bisa tahu nggak berapa X-nya kira-kira? Kelihatan ya, kalau di bawahnya sama maka pasti atasnya pun juga sama. X sama dengan 4. Nah, inilah yang membawa kita ke sifat di persamaan eksponen adalah bahwa kalau kita punya A dipangkatkan misalkan dengan fx, itu sama dengan A dipangkatkan dengan gx, artinya fx itu sama dengan gx. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ini kan basisnya sama nih, tapi gimana kalau basisnya beda, tapi pangkatnya sama? Misalnya A pangkat fx itu sama dengan B pangkat fx, dengan A tidak sama dengan B. Bisa nggak kita tahu kira-kira berapa fx-nya? Nah, kita lihat lagi tadi, A itu dipangkatkan berapa supaya kalau B dipangkatkan dengan bilangan itu juga hasilnya tetap sama. Jawabannya adalah dipangkatkan dengan 0. Coba aja kalau misalkan A pangkat 0, 1. B pangkat 0 juga 1. Nah, jadi hasil dari ini adalah fx-nya itu sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita coba lanjut ke latihan-latihan soalnya. Nah, di sini kita akan coba latihan-latihan soal ya. Di sebelah kiri saya kasihkan lagi sifat-sifatnya supaya ya kali aja misalkan kita lupa, kita bisa lihat lagi aja sifat-sifatnya. Jadi nggak perlu dihafalin dulu ya, nanti tinggal kita latih aja, insya Allah bakal kehafal dengan sendirinya. Nah, sekarang kita coba lihat nomor 1. Di sini udah ada bentuk perkalian dan pembagiannya sama bagian bawahnya. Di atas ada 3 pangkat 3 dikali A pangkat 5 dikali B pangkat 2 dikali C pangkat 3, dan di bawahnya juga ada. Nah, kita coba akan pisah-pisahkan aja karena kalau perkalian kan bisa kita pisah bagian per bagiannya. Misalkan ini menjadi sama dengan 3 pangkat 3 per 27, boleh kayak gini. Kita kali dengan A pangkat 5 dibagi A pangkat 3 dikali dengan B pangkat 2 dibagi B pangkat 4 dikali C pangkat 3 dibagi C pangkat negatif 4. Nah, 3 pangkat 3 itu kan 27 ya. 27 dibagi 27, ya habis, tinggal 1. Nah, sekarang A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Sifatnya tadi adalah sifat yang baku, alias kalau dia dibagi maka pangkatnya dikurang. Jadi yang ini adalah hasilnya A pangkat 5 dikurangi dengan 3. Oke, sekarang yang ini juga sama. Menjadi B pangkat 2 dikurangi 4. Nah, di sini hati-hati nih bagian C-nya. C pangkat 3, 3 kurang 4 bukan? Oke, bukan ya. Karena di sini ada minnya, berarti 3 dikurangi dengan min 4. Sehingga hasil akhirnya adalah A pangkat 2 dikali dengan B pangkat negatif 2 dikali dengan C pangkat 3 ditambah 4, jadinya 7. Nah, tadi berdasarkan sifat yang nomor 7, itu kalau pangkatnya negatif kan bisa kita ke bawahin ya supaya dia menjadi positif. Maka hasilnya adalah A pangkat 2 dikali 1 per B pangkat 2 dikali C pangkat 7. Atau bisa kita sederhanakan lagi, kita satukan aja A dengan C-nya menjadi A pangkat 2 dikali C pangkat 7 dibagi dengan B pangkat 2. Oke, semoga jelas ya, itu untuk nomor 1-nya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2. Ini saya ambilkan soal SIMAK UI tahun 2012 ya. Udah lumayan lama lah, 8 tahun yang lalu. Nah, di soal ini semuanya bentuknya angka, bukan huruf-huruf seperti yang nomor 1 tadi. Tapi di sini kita tetap butuh trik juga, karena nggak mungkin misalkan kita mau ngitung hasil ini, nggak mungkin dong misalkan kita pangkatin dulu 5 sampai 4022 kali. Itu kan mustahil banget. Maka kita di sini membutuhkan trik gitu, trik buat menyelesaikannya. Misalkan gini, sebelum masuk ke sini ya. Kalau kita punya X pangkat 3 dikurangi dengan X, bisa nggak ada sesuatu yang kita keluarin? Ada ya, kita bisa keluarin X-nya aja. Nanti dalamnya sisa tinggal X pangkat 2 dikurangi 1.
Oke, ini latihan dulu beberapa bentuk. Terus kalau misalkan kita punya X pangkat 7 ditambah X pangkat 5, kira-kira kita bisa keluarinnya X pangkat 5-nya atau X pangkat 7. Oke, yang bisa kita keluarin pasti yang bentuknya paling kecil, ya kan? Jadinya X pangkat 5. Nanti dalam sini jadi X pangkat berapa coba kira-kira? X pangkat 2. Kenapa X pangkat 2, Pak? Karena kalau misalkan kita kalikan, nanti kan X pangkat 5 dikali dengan X pangkat 2 jadinya X pangkat 7 gitu ya. Nanti di sebelahnya lagi ditambah dengan bukan X pangkat 5 lagi, tapi jadi 1. Sama seperti yang bentuk di awal tadi. Oke, sekarang kita lihat di soal yang nomor 2 ini. Bagian atas dulu ya. Bagian atas ada nggak yang bisa kita keluarin antara 4022 dengan 4018? Konsepnya sama seperti yang X pangkat 7 tambah X pangkat 5 tadi. Yang bisa kita keluarkan adalah angka yang lebih kecil. Artinya 5 pangkat 4018. Oke. Nah, dalamnya nanti akan menjadi dalam kurung 5 pangkat berapa coba di sini? Supaya kalau ditambahin jadinya 4022. 5 pangkat 4. Nah, yang dalamnya dikurangi dengan 1. Kayak gitu. Dibagi dengan yang bawahnya pun juga sama, yang bisa kita keluarkan adalah 4016 menjadi 5 pangkat 4016 dikali 5 pangkat 4 dikurangi 1. Oke, nah ini sudah sama ya, jadi bisa kita coret aja langsung. Jadi hasilnya sama dengan, nah yang ini pakai sifat yang baku tadi. Kalau misalkan dia dibagi berarti pangkatnya dikurang. Jadi 5 pangkat 4018 dikurangi 4016 sama dengan 5 pangkat 2 yaitu 25. Oke, gampang kan ya? Ini udah setingkat simak UI loh. Tapi dia memang di sini secara hitung-hitungan gampang. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah idenya aja. Nah, kalau idenya udah ketemu tuh biasanya udah gampang ke belakangnya. Nah, jadi nanti di beberapa soal-soal latihan ke depannya kalian cukup pelajari dulu nih ide saya itu ngerjain soalnya tuh seperti apa. Jadi kalian kumpulkan ide sebanyak-banyaknya, baik dari YouTube, dari pembahasan soal di website yang lain, atau misalkan nanti ada ikut tryout online. Nah, itu ide-ide yang ada kalian coba kumpulkan, karena di soal-soal PTN itu ide itu sangat kunci lah gitu. Dibandingkan rumus-rumus ini ya, ini juga penting sih. Tapi yang namanya ide juga itu paling kuncinya lah biar kita bisa ngerjainnya. Karena tipe-tipe soal PTN kan bukan tipe-tipe soal yang tinggal masukin rumus aja, tapi kita mesti olah dulu soalnya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 3. Oke, di soal nomor 3 ini coba kita baca dulu ya. Jika A dan B adalah bilangan bulat yang positif, kemudian A pangkat B itu sama dengan 2 pangkat 2020 dikurangi 2 pangkat 2019. Maka A tambah B sama dengan berapa? Nah, ini pun juga sama. Nggak mungkin dong kita misalkan ngepangkatin dulu 2 dengan 2020. Pasti bakal lama banget. 2 pangkat 2019 juga nggak mungkin. Nah, sehingga kita akan butuh trik yang sama dengan soal yang nomor 2 tadi. Oke, coba kalau misalkan kalian lihat di sini kan bentuknya kayaknya sama aja sih dengan tadi ya. Ada 2 pangkat, di sini mah 5 pangkat. Di bagian sini ada yang lebih besar, juga sama, yang sebelah kanannya lebih kecil. Oke, berarti ada yang bisa kita keluarin. Jadi bisa kita tulis gini nih, A pangkat B sama dengan, coba kita tulis ulang ya, 2 pangkat 2020 dikurangi 2 pangkat 2019. Di antara 2020 dengan 2019, yang bisa kita keluarin adalah 2 pangkat 2019. Sehingga jadinya 2 pangkat 2019 dalam kurung 2 pangkat 1 dikurangi 1. Karena kan di sini udah nggak ada ya. Jadi sama dengan 2 pangkat 2019. 2 kurang 1 ya udah 2 aja. 1 aja. Jadi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 2019. Udah deh selesai. Sehingga kita dapat bahwa A-nya ditambah B itu sama dengan 2 ditambah 2019
atau sama dengan 2021. Oke, gitu ya ide untuk nomor 3. Sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 4. Nah, kalau tadi soal nomor 1, 2, sama 3 itu lebih ngebahas tentang sifat-sifat eksponennya. Nah, kalau untuk yang nomor 4 ini dia lebih mengarah kepada persamaan. Tapi tetap ya, pasti bakal memakai juga sifat-sifat dari eksponennya. Nah, kita coba lihat dulu. Kalau misalkan di soal ini kan bentuknya ada persamaan nih, tandanya kan dia ada tanda sama dengan. Dicari nilai X yang memenuhi 9 pangkat X tambah 1, ini tambah satunya ada di bagian pangkat, sama dengan 3 dikali 81 pangkat 2X. Nah, saya kasih trik aja gini. Kalau misalkan kita mau mencari solusi dari persamaan eksponen, yang perlu kita usahakan adalah bisa nggak kita ubah supaya mereka semua itu punya basis yang sama. Nah, contohnya gini. Kita di sini punya angka 9, kita punya angka 3 sama punya angka 81. Bisa nggak mereka semua kita samakan basisnya? Maksudnya gimana disamakan basisnya? Kalau 3 itu kan ya udah 3 aja. 9 bisa nggak kita samakan supaya basisnya menjadi 3? Bisa ya, jadinya 3 pangkat 2. Nah, coba kita olah di sini jadi 9 sama 3 dan 81 kita samakan basisnya menjadi 3. Contoh untuk 9. 9 menjadi 3 pangkat 2. Tapi dipangkatkan lagi di luarnya dengan X ditambah 1. Nah, kemudian 3, ya udah 3 aja biarin ya. 3 dikali dengan 81 itu 3 dipangkatkan dengan 4. Nah, ini nanti bisa dilatih juga. Kok tahu Kang, dari mana bisa tahu kalau 81 itu 3 pangkat 4? Ya dicoba-coba aja. 3 pangkat 1, 3, 3 pangkat 2, 9, 3 pangkat 3, 27. Dikalikan 3 lagi jadinya 81. Nah, ini masih ingat gak tadi istilahnya apa ya? Kalau dipangkatin terus dikalikan. Oke, jadi dia itu dipangkatkan terus dikalikan pangkal ya. Jadi pertama dia dipangkatkan. Nah, setelah dipangkatkan ternyata pangkatnya itu nanti kita akan kalikan. Ini istilahnya aja biar gampang ingatnya. Pangkat kali berarti pangkal. 3 dipangkatkan 2. Nah, ini jadinya bukan 2X tambah 1, tapi 2X ditambah dengan 2. Oke, paham ya? Jadi kita kalikan itu, kalikan kedua-duanya. Di sebelah sini 3. 3 itu kan 3 pangkat 1. Oke, dikali dengan 3 pangkat 4 dikali 2X, jadinya 8X. Oke, sekarang udah mulai agak sama nih, tapi masih belum sama-sama banget karena di sebelah kirinya hanya ada satu basis 3, di sebelah kanan masih ada 2. Sehingga yang ini harus kita jadikan satu kesatuan dulu. Jadi 3 pangkat 2X ditambah 2 sama dengan 3 pangkat. Nah, tadi kalau misalkan dikali, ditambah ya. Kata kali berarti ditambah. Jadi 1 ditambah 8X. Oke, basisnya sudah sama. Nah, kalau basisnya sudah sama, berarti pangkatnya juga pasti harusnya sama gitu. Oke, sehingga kita tinggal abaikan aja basisnya. Cukup ngambil 2X ditambah 2 itu sama dengan 1 ditambah 8X. Tinggal kita pindahkan. 2X dikurangi 8X sama dengan 1 dikurangi 2. Ini jadinya negatif 6X sama dengan negatif 1X. Nah, ini pindahnya jadi min 1. Dibagi ya. Dibagi dengan bukan 6, tapi dibaginya tetap dengan min 6. Karena yang berubah itu bukan tanda tambah, bukan tanda minusnya, tapi tanda kalinya menjadi bagi. Sehingga dapat X-nya sama dengan 1/6. Oke, itu untuk nomor 4. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Masih sama, dan ini akan jadi soal terakhir untuk di video sekarang. Temanya juga tentang eksponen dan di sini masih sama dengan nomor 4, yaitu tentang persamaan eksponen. Oke, di sini ada bentuk yang biasanya banyak orang hindarin ya, bentuk akar. Di sebelah sini ada 4 sama ada 2 pangkat 1 dikurangi 2X. Oke, kita akan coba kumpulkan dulu idenya apa saja yang bakal kita lakukan di sini. Kalau kita perhatikan tadi dengan nomor 4, 9, 3, 8, 1 itu kan bisa dibuat menjadi basis 3. Nah, pertanyaannya kalau 8, 4 dengan 2 itu bisa kita jadikan basis berapa?
Nah, yang kita ingat 2 itu kan 2 aja. 4 itu 2 pangkat 2. Kalau 8 itu 2 pangkat 3. Nah, berarti bisa kita jadikan basisnya menjadi basis 2. Oke, nah itu dulu aja. Jadi akarnya nggak apa-apa. Kita abaikan dulu saja bentuk akarnya. Kita fokus ke basisnya dulu aja. Oke, di sini jadinya akar dari bukan 8 ya, jadinya 2 sekarang. 2 pangkat 3. Di luarnya dipangkatkan lagi dengan 3 dikurangi X. Sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 dikurangi 2X. Oke, ini kita kalikan jadinya akar dari 2 pangkat 9 dikurangi 3X sama dengan 2 pangkat kata ya, kali berarti pangkatnya ditambah. 2 ditambah dalam kurung 1 dikurangi 2X. Nah, sekarang gimana dengan yang bentuk akarnya nih? Kalau bentuk akar itu, misalnya kita punya akar A. Nah, ini sebenarnya sama saja seperti A pangkat 1 per 2. Jadi, kalau nggak ada angka di sini, itu artinya dia pernya per 2. Kalau kita punya seperti ini, nah ini namanya A pangkat 1 per 3. Dari mana satunya? Satunya dari A-nya. Kan A pangkat 1, 3-nya dari luar sini. Nah, kalau nggak ditulis di depannya, itu artinya per 2. Oke, itu pun juga kita lakukan di sini nih. Jadinya 2 pangkat 9 dikurangi 3X berarti per 2. Nah, di sebelahnya sama dengan 2 pangkat, tinggal kita tambahkan saja. Jadinya 3 dikurangi 2X. Oke, basisnya sudah sama. Nah, berarti sekarang tinggal kita samakan yang pangkatnya saja. Jadinya 9 dikurangi 3X per 2 sama dengan 3 dikurangi 2X. 2-nya bisa kita pindahkan. Jadi 9 dikurangi 3X sama dengan 2 dikali 3 kurangi 2X. Oke, sekarang kita selesaikan dulu yang sebelah kanan. Kita kalikan kedua-duanya ya, berarti menjadi 6 dikurangi 4X. 4X-nya pindah ke sebelah kiri. Jadi positif, dikurangi 3X sama dengan 6 dikurangi 9. Kita kurangi jadi dapatlah hasilnya X sama dengan negatif 3. Oke, nah jadi mudah-mudahan 5 soal ini sedikitnya bisa ingat lagi tentang pelajaran waktu kelas 10. Memang ini soal-soalnya nggak mungkin ya setelah ngerjain 5 ini tiba-tiba langsung pinter gitu, langsung maksudnya langsung mahir banget masalah eksponen. Tapi ya minimal kita latihan soal dulu pelan-pelan aja. Ya mumpung juga UTBK-nya masih agak jauh, setahun lagi. Jadi kita akan banyakkan soal-soalnya gitu. Nah, 5 soal ini minimal bisa jadi dasar-dasar kalian supaya nanti kalau nemu soal eksponen itu paling tidak udah ada gambaran gimana cara ngerjain soalnya. Oke, gitu aja ya buat pertemuan hari ini. Buat materi di video kali ini. Kalau ada kekurangan tolong disampaikan. Kalau misalkan ada saran-saran juga bagusnya ngejelasinnya seperti apa, silakan di komen aja. Oke, gitu aja dulu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.